Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis modal kanvas dari kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator yaitu Hadijah Mulyana. Selanjutnya selaku pemateri yang pertama ada Salmi Adawiyah Taufik. Yang kedua ada Nabila Nurul Rahmah, yang ketiga ada Sukma Nurani, yang keempat ada Fatia Amalia Istiqomah, dan pemateri terakhir Andi Muhammad Nur Takwim. Baik, selanjutnya sebelum masuk kepada rancangan bisnis modal kanvas dari kelompok kami, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa sih bisnis modal kanvas itu. Bisnis model kanvas ini disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk usaha. Nah, BMC ini dapat digunakan untuk semua jenis usaha tanpa terbatas sektor usahanya. BMC atau bisnis model kanvas ini sendiri memiliki 9 elemen yang penting. Yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Selanjutnya itu ada channel atau saluran. Yang keempat ada revenue stream atau sumber pendapatan. Yang kelima ada key resource atau sumber daya. Yang keenam ada customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedelapan yaitu ada key partnership atau kerjasama. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu ada cost structure atau struktur biaya. Baiklah, itu saja tadi sedikit penjelasan saya mengenai apa sih itu BMC atau bisnis model kanvas. Nah, langsung saja kita masuk kepada inti dari permasalahan yang ingin kita bahas, yaitu mengenai rancangan bisnis model kanvas dari kelompok kami. Nah, kelompok kami sendiri itu memiliki rancangan usaha untuk memproduksi, membuat, dan memasarkan sebuah produk berupa hampers atau parcel atau biasa kado. Nah, di dalam produk kami itu di dalam hampers kami terdiri atas tanaman kaktus, pot, dan cat. Nah, tema dari produk kami adalah berkreasi. Selain dari hanya untuk memberikan kado kepada orang lain, hampers tersebut bisa digunakan untuk mengasah kreativitas karena telah disediakan cat dan pot di mana pot tersebut bisa kita gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan menggunakan cat yang telah kami sediakan di dalam hampers tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami merancang sebuah nama untuk produk kami dengan nama Hampers Cactus Paint Kit. Tidak ingin berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada inti dari bisnis model kanvas produk yang ingin kami lakukan. Baiklah, elemen yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Customer segment atau segmen pelanggan merupakan siapa saja yang akan menjadi target kita atau sasaran kita. Nah, di sini kami mempunyai 4 segmen, yaitu yang pertama keluarga, bisa berasal dari semua kalangan umur. Yang kedua teman atau kerabat, yang ketiga toko souvenir atau oleh-oleh, dan yang terakhir yaitu online shop. Yang kedua yaitu value propositions atau proposisi nilai. Value propositions atau proposisi nilai merupakan apa saja yang menjadi kelebihan dari produk kita. Nah, yang menjadi value propositions atau kelebihan dari produk kami yaitu yang pertama, dikemas dalam bentuk hampers atau parcel. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Yang ketiga, juga bisa digunakan sebagai room decoration atau dekorasi ruangan. Dan yang terakhir, tersedia pengantaran antar alamat atau online. Bagian selanjutnya adalah channel atau saluran. Channel adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita sampai hingga konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment.
Jadi, pada bagian channel atau saluran ini, kami menggunakan dua media, yaitu media online dan browser. Selanjutnya adalah customer relationship atau kemitraan pelanggan, yaitu strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Pengelolaan konsumen yang telah ada dalam daftar pelanggan suatu perusahaan dipastikan harus selalu optimal. Semakin bertambah jumlah pelanggan, maka semakin baik untuk perkembangan bisnis. Adapun kemitraan pelanggan kami yaitu melalui penjualan langsung, baik online maupun outlet dan reseller pada toko oleh-oleh ataupun souvenir. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin kelima mengenai rencana bisnis Hampers Cactus Pancake. Nah, poin kelima ini yaitu revenue stream atau arus pendapatan. Nah, pendapatan itu sangat penting karena pendapatan itu yang menjadi objek atas kegiatan perusahaan. Pendapatan ini sangat berpengaruh pada kelangsungan suatu usaha. Besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan usaha untuk membiayai segala pengeluaran atau biaya operasional harian yang akan kita lakukan. Pendapatan merupakan unsur yang harus dilakukan dalam melakukan suatu usaha karena bisa jadi pendapatan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan. Nah, revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, BNC atau bisnis model kanvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, pada poin kelima ini harus pendapatan kami yaitu pada penjualan hampers atau produk. Selanjutnya poin keenam yaitu key resource atau sumber daya utama. Nah, key resource ini merupakan sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki pada suatu perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat business model kanvas. Nah, pada poin keenam ini kita memiliki sumber daya utama yaitu tempat budidaya kaktus, tanah, pot, dan alat lukis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan rencana bisnis Hampers Cactus Pancake pada poin kelima dan keenam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian ketujuh yaitu key activities atau aktivitas utama. Key activities adalah komponen kegiatan kunci yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Adapun macam-macam key activities, yang pertama budidaya tanaman kaktus, kedua penanaman kaktus, ketiga pengumpulan alat, keempat pengemasan, kelima pemasaran. Selanjutnya yang kedelapan yaitu key partner atau mitra utama. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak bekerjasama dengan tujuan menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Adapun yang termasuk key partner adalah 1. Toko oleh-oleh atau souvenir, 2. Toko online. Sekian. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur atau struktur biaya ini sendiri merupakan komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi, mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, pada bagian struktur biaya ini kami mempunyai 5 klasifikasi biaya. Di antaranya yaitu yang pertama biaya budidaya kaktus, biaya pembelian alat lukis seperti cat dan kuas, yang ketiga biaya pembelian pot, yang keempat biaya pembelian kemasan, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu biaya sosialisasi, promosi, dan perizinan. Baiklah,
itulah tadi pemaparan perencanaan bisnis model Canvas yang dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar sebagai contoh rancangan produk yang ingin kami buat. Nah, ini dia produknya. Nah, itu saja yang kelompok kami bisa bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.